Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Lucy Lutfi-Lutfia dari kelompok 1 mata kuliah metode penelitian kualitatif, dosen pengampu Ibu Luciana Wulansari SPMPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian penelitian. Nah, teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan penelitian? Jadi, penelitian adalah suatu proses penyelidikan secara aktif, tekun, dan sistematis untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Pendapat lain mengatakan bahwa penelitian adalah suatu proses investigasi secara sistematis dengan cara mempelajari berbagai bahan dan sumber untuk membangun fakta-fakta dan mencapai kesimpulan yang baru. Nah, pengertian penelitian menurut para ahli, yang pertama ada Surjono Sukanto. Surjono Sukanto mengatakan, penelitian merupakan suatu kegiatan yang didasarkan pada analisis yang dilakukan secara sistematis, metodologis, dan konsisten, dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya. Oke, selanjutnya tujuan penelitian. Pada dasarnya, tujuan penelitian untuk menemukan dan suatu pengetahuan yang dapat dimanfaatkan bagi manusia dan lingkungannya. Selanjutnya ada ciri-ciri penelitian. Yang pertama, bersifat ilmiah. Maksudnya adalah peneliti dilakukan sesuai dengan prosedur dan menggunakan bukti-bukti yang meyakinkan dalam bentuk fakta yang didapatkan secara objektif. Kedua, ada proses berkesinambungan. Jadi, hasil suatu penelitian dapat selalu disempurnakan dari waktu ke waktu melalui proses yang berjalan secara terus-menerus. Dan yang ketiga, memberikan kontribusi. Maksudnya adalah suatu penelitian harus dapat unsur kontribusi atau nilai tambah terhadap ilmu pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Oke, dan yang terakhir ada analitis. Analitis, suatu penelitian yang dilakukan harus dapat dibuktikan dan diuraikan dengan menggunakan metode ilmiah. Sekian dari saya mengenai pengertian penelitian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Nur Fadila, saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Lucy. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian ilmiah. Kata ilmiah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah segala sesuatu yang bersifatnya keilmuan dan didasari pada ilmu pengetahuan atau sudah memenuhi syarat-syarat kaidah ilmu pengetahuan. Jadi, ilmiah itu segala sesuatu yang kita lakukan harus berdasarkan ilmu pengetahuan. Di sini juga ada pengertian dari penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang sistematik dan objektif untuk mengkaji suatu masalah dalam usaha untuk mencapai suatu pengertian mengenai prinsip-prinsip yang mendasar dan berlaku umum mengenai masalah tersebut. Nah, di dalam penelitian ilmiah ini memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya apa saja? Ciri-cirinya yang pertama itu, penelitian ilmiah harus dilakukan secara sistematis. Nah, yang kedua itu logis, yaitu penelitian ilmiah sesuai dengan logika atau masuk akal sehat kita. Nah, yang ketiga itu empiris. Empiris artinya berdasarkan metode yang kebenarannya diakui menurut penalaran. Nah, yang terakhir ini ada replikatif. Replikatif ini suatu penelitian yang pernah dilaksanakan harus diuji kembali oleh peneliti yang lain dan harus memberikan hasil yang sama saat kita melakukan penelitian. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Next akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Nuraini akan sedikit menjelaskan mengenai pengertian paradigma. Paradigma menurut Horman adalah cara mendasar memahami, berpikir, menilai, dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu yang khusus tentang realitas. Sedangkan paradigma menurut bahasa adalah cara pandang,
pola pikir atau kerangka pikiran, atau cara melihat suatu fenomena dan fakta-fakta sekitar kita. Paradigma penelitian dapat diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti, sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab dalam penelitian. Teori yang digunakan dalam merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik analisis statistik yang akan digunakan. Dari segi pendekatan, paradigma penelitian dibedakan menjadi dua. Yang pertama, paradigma penelitian kualitatif, dan yang kedua, paradigma penelitian kuantitatif. Paradigma penelitian kualitatif adalah paradigma yang memiliki keyakinan bahwa fokus penelitian merujuk pada kuantitas dan menggunakan landasan filsafat, empirisme, dan positivisme. Sedangkan paradigma penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel dengan angka dan menganalisis data dengan prosedur statistik. Terima kasih. Nama saya Valde Felicia Martin. Saya akan menjelaskan pengertian mengenai penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut para ahli. Yang pertama itu ada dari Saryono. Saryono mengatakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas ataupun keistimewaan dan pengaruh sosial yang tidak bisa dijelaskan, diukur ataupun digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Dan yang menurut ahli yang kedua adalah Sugiono. Sugiono mengatakan penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan atas filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi sebuah objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci pengambilan sampel sumber data. Secara singkatnya, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Tujuan dari penelitian kualitatif itu sendiri merupakan menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara mengumpulkan data yang sedalam-dalamnya. Lalu penelitian kualitatif ini punya 5 jenis. 5 jenisnya itu, yang pertama ada fenomenologi. Penelitian fenomenologi ini merupakan menggali data untuk menemukan makna dari hal-hal mendasar dan esensial dan fenomena realistis atau pengalaman yang dialami oleh objek penelitian. Nah, yang kedua ada penelitian kualitatif jenis etnografi. Jenis ini merupakan penelitian yang bertujuan mengkaji bentuk dan fungsi bahasa yang tersedia pada budaya yang selanjutnya dapat digunakan untuk berkomunikasi oleh individu di dalamnya. Yang ketiga itu ada studi kasus. Studi kasus ini meneliti kasus atau fenomena yang terdapat dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Yang keempat ada penelitian kualitatif metode teori dasar. Penelitian yang dilakukan untuk menemukan suatu teori atau untuk menguatkan teori yang sudah ada dengan mengkaji prinsip-prinsip serta kaidah dasar yang ada. Yang kelima itu ada metode historis. Metode historis ini penelitian yang berfokus penelitiannya berupa peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu dan melakukan rekonstruksi masa lalu dengan sumber data atau saksi sejarah yang masih ada pada saat ini. Sekian presentasi dari kelompok 1. Ice cream.